Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa pada diberikan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-9 dari bulan Januari 2014 ini bertepatan dengan hari yang ke-7 dari bulan Rabiul Awal 1435 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat mendatangi Masjid Al-Salam ini dan kembali mengaji beberapa hadis Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita, kepada Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya. Yang insyaallah kita termasuk pengikutnya, juga seluruh yang mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengikuti ajarannya. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tak lupa saya mengingatkan kembali bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal atau ada kata yang mengatakan tanggal 27 Maulid. Yang tentunya kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengaku bahwa kita adalah pengikut beliau SAW, tapi juga hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan kita dan ittiba kita, mengikuti kita terhadap perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak cukup kita mengatakan saya cinta kepada Rasul, tapi kita tidak menjalankan apa yang beliau perintahkan dan tidak meninggalkan apa yang beliau larang. Maka tema pada hari ini masih berkisah tentang fenomena hari kiamat, dan insyaallah kita akan mengkaji beberapa hadis yang berkaitan tentang al-hasyr, yaitu pengumpulan manusia pada hari kiamat. Telah dijelaskan bahwa pada kesempatan yang lalu, pada bulan yang lalu, tentang tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, dan tiupan itu terjadi 3 kali. Yang pertama namanya tiupan al-faza', yaitu tiupan ketakutan. Ketika itu semua orang menjadi takut, dan ketakutan itu dalam Al-Quran digambarkan dan dijelaskan bagaimana orang-orang menjadi seperti mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Ibu yang menyusui melepas bayi yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil melahirkan ketika itu juga pada atau setelah mendengar tiupannya. Dan tiupan yang kedua adalah tiupan mematikan, nafkhatul al-maut atau nafkhatul sa'q. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Jadi yang kedua, setelah mereka ketakutan, malaikat Israfil meniup kembali dan semua orang yang ada di bumi dimatikan. Dan yang terakhir adalah nafkhatul ba'thi, yaitu tiupan kebangkitan atau pembangkitan tenaga
tenaga listrik. Kebangkitan, karena kebangkitan ini kata ini sering digunakan oleh umat lain. Tapi kebangkitan dalam Islam ya, bukanlah kebangkitan Yesus dalam akidah umat lain, tapi kebangkitan manusia seluruhnya dari kubur mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan dalam keadaan ia mati. Setiap hamba akan dibangkitkan dalam keadaan ketika ia mati. Ya, jadi kalau lagi berjihad di jalan Allah, dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kalau na'udzubillah matinya ketika berzina atau berselingkuh, akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kalau matinya ketika minum khamar, maka akan dibangkitkan lagi megang botol misalnya, akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Kalau matinya dalam keadaan bertalbiyah, akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Dan begitulah seterusnya ya. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai keadaan ketika ia mati. Ya. Kalau ia sedang sujud, maka ia akan dibangkitkan dalam posisi sujud dan seterusnya. Dan sudah saya jelaskan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan dalam menyebutkan ya, satu perkataan yang sangat bagus, yaitu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Barang siapa yang biasa hidup atas sesuatu, ya, dia mempunyai kebiasaan, maka ia akan mati atas kebiasaan itu ya. Kalau dia sering minum khamar, dia mati dalam. Kalau dia sering balap mobil, mati dalam keadaan balap mobil. Itu sering kita lihat. Kalau dia hobi ya, balap-balapan motor dan lain-lain, maka Allah akan matikan dalam keadaan tersebut. Kebiasaan. Jadi kita harus mempunyai kebiasaan yang baik agar kita mati dalam kebiasaan tersebut ya. Kalau kita punya kebiasaan yang buruk, maka tidak menutup kemungkinan ya, kita akan mati dalam keadaan tersebut. Kemudian barang siapa yang terbiasa hidup atas sesuatu, maka ia akan mati dalam keadaan itu. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan itu, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Sudah saya jelaskan ya, dia orang akan dibangkitkan sesuai keadaan ia mati. Sesuai, kalau sujud dia akan dibangkitkan dalam posisi sujud, kalau dia sedang ruku akan dibangkitkan dalam posisi ruku, kalau dia sedang berzina, minum khamar, berjudi, maka ia akan dibangkitkan dalam atau dalam keadaan dan posisi tersebut. Maka manusia yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaum al-qiyamah, wa ana awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr, wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in." Aku adalah tuan, pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat. Rasulullah SAW adalah tuan, pemimpin. Nanti kita jelaskan bagaimana mereka meminta syafaat.
dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang syaqqa qabru, yang terbuka kuburannya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat, dan aku adalah orang yang pertama kali diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya. Rasulullah adalah orang yang pertama dibangkitkan dari kuburnya alaihi salatu wassalam, dan orang yang pertama kali memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberikan syafaat. Kemudian siapakah orang yang pertama kali diberikan pakaian? Karena Rasulullah menjelaskan dalam hadis Sahih Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, sifatnya bagaimana? Rasulullah menjelaskan, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamati hufatan uratan gharlan, wa awwalun nas yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Wahai manusia, sesungguhnya kalian dikumpulkan pada mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan tidak memakai tutup kepala. Jadi tidak ada sehelai pakaian pun yang kita pakai ketika dikumpulkan, ketika al-hasyr. Setelah dibangkitkan maka manusia dikumpulkan, yang disebut dengan al-hasyr. Kemudian Rasulullah bersabda, dan orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Mengapa Ibrahim alaihissalam? Karena ulama menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam ketika ingin dibakar oleh kaum musyrikin, mereka mencabut, ya, melepaskan pakaian Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pertama kali memberikan pakaian kepada Ibrahim alaihissalam. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar sabda Rasulullah bahwa manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai alas kaki dan tidak pakai tutup kepala, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan saling melihat? Ya, karena semua telanjang. Dan wajar Aisyah mengatakan seperti itu, ya, ketika orang-orang tidak pada pakaian. Semua orang telanjang. Maka Rasulullah menjelaskan, al-amru asyadu an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Tidak sempat dan tidak terpikir oleh manusia untuk melakukan hal tersebut karena memang semua akan memikirkan dirinya sendiri. Ini nggak semua. Waduh, pikiran kotor ya bisa melihat. Nggak ada. Walaupun semua orang telanjang, tapi tidak ada kesempatan dan tidak terdetik pada setiap hamba untuk melakukan hal tersebut karena semua orang akan sibuk dengan diri. Baik, setelah dibangkitkan dan semua orang telanjang, di manakah mereka dikumpulkan? Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka qarsatin naqiyyi laisa fiha 'alamun li ahad. Hadis Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di satu tanah yang putih. Afra, sangat putih. Seperti putihnya tepung yang tidak ada kotoran. Jadi kira-kira seperti tanah atau pasir di pantai. Kira-kira seperti, tapi bersih.
putih semuanya, bukan coklat atau bukan merah. Jadi sabda Rasulullah bahwa manusia akan dikumpulkan di tanah yang putih seperti putihnya tepung. Tepung yang bersih yang tidak ada kotor. Kata Rasulullah, tidak ada tanda bagi seseorang. Maksudnya tidak ada. Kalau di dunia orang pakai bintang presiden, jenderal dan lain-lainnya, punya tanda. Oh, sebulan atasan, oh sebulan pejabat. Dia di hari akhir tidak ada tanda tersebut. Itu pada manusia. Dan tidak ada tanda, ya, tidak ada tanda apa? Tidak ada tanda di jalanan. Ya, kalau sekarang ada pohon, ada lampu, ada ya, jalanan. Tidak ada. Jadi tanah itu benar-benar putih, tidak ada tanda bagi manusia dan tidak ada tanda bagi tempat tersebut. Jadi tanah saja putih dan manusia. Tidak ada tanda-tanda baik manusia ataupun jalanan berupa pohon, bangunan. Oke. Jadi wah, nanti di tanah putih ada pohon, naik ke pohon nggak bisa. Atau ada bangunan, masuk ke bangunan ya, seperti orang kena tsunami atau bisa berlindung di bangunan, tidak ada. Jadi semuanya ada pada satu tempat yang tidak ada bangunan, tidak ada pohon-pohonan, hanya manusia dengan melepaskan seluruh pakaiannya, tidak pakai pakaian, tidak pakai sandal dan tidak pakai tupak. Jadi seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dari Adam alaihissalam sampai akhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita di stadion atau ke lapangan luas itu 5.000, 6.000 ya, paling banyak pernah kita mungkin dalam satu momen sholat misalnya 5.000. Itu udah kerasa banyak. Bagaimana kalau misalnya seluruh penduduk bumi dari mulai Adam alaihissalam sampai akhir umat Nabi Muhammad SAW dikumpul dalam satu tempat, kira-kira sempit apa longgar? Sempit. Berapa juta orang, berapa ratus, berapa miliar orang, atau mungkin ratusan miliar atau triliun, wallahu a'lam, yang akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu. Ya. Bagaimana kita bayangkan dahsyatnya tersebut, ya. Gerahnya nanti kita baca hadisnya. Nah, apakah mereka sama? Tidak. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, saya bacakan terjemahannya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 bentuk, ya, atau dengan 3 jenis. Jadi mereka tidak sama langsung dikumpulkan, tidak. Dikumpulkan dengan 3 kriteria. Yang pertama adalah berjalan, sinfu musyatin, ya. Jalan. Yang kedua adalah orang yang dikumpulkan memakai atau menunggangi kendaraan, rukban. Tidak dijelaskan apakah kuda atau yang lain-lain, tapi di sini adalah sabda Rasulullah. Dan yang ketiga adalah orang dikumpulkan ala wujuhihim, yaitu mereka mukanya ke tanah, tidak mampu untuk berdiri, jadi berjalan dengan dengkulnya. Sehingga hadis Anas dalam Bukhari Muslim
Seorang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan mereka berjalan ya dengan mukanya ya, menyeret ya dengan mukanya. Maka Rasulullah mengatakan, tidakkah yang membuat ia berjalan di dunia dengan dua kaki mampu untuk membuat ia berjalan dengan mukanya pada hari kiamat? Maka Qatadah mengatakan, betul, demi Allah, demi Tuhan kami, maka itu halal. Jadi 3. Pertama, berjalan. Yang kedua, menggunakan rukbah, kendaraan tidak disebutkan Allah alam. Dan yang ketiga adalah yang berjalan dengan muka. Nah, orang yang bertakwa dia akan wafda, rakiban, akan mengendarai. Ya, orang yang bermaksiat dia akan berjalan, dan orang yang kafir dia akan berjalan dengan mukanya. Ya, artinya mukanya ke tanah dan dia berjalan dengan tangannya dan mukanya. Baik, kepada diberikan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah matahari didekatkan. Ketika manusia ada yang berjalan, ya, ini belum kumpul nih. Mereka ada yang berjalan, ada yang menggunakan kendaraan, dan ada yang berjalan dengan muka, ya, dengan muka. Jadi menyeret mukanya dan badannya terus ke satu tempat, ya. Jadi ini proses dari ba'ats, ketika dibangkitkan, mereka ada yang dikumpulkan ya di satu tempat yang disebut mahsyar, dan dengan 3 kategori tersebut. Ketika sudah dikumpulkan, tidak ada satu helai pakaian pun dan tidak ada bangunan, pohon-pohonan, manusia dikumpulkan dalam tempat tersebut, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Hadisnya dalam Sahih Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, matahari didekatkan pada hari kiamat sehingga antara mereka 1 mil. 1 mil, oh jauh dah. Rawi berkata, saya tidak tahu mil ini mil dalam ukuran kita, 1 mil, 2 mil, mil berapa kilometer, atau 1 mil ini adalah ukuran alladhi tukhalu bihil ain, ya, ukuran celah. Jadi ada alumi dalam bahasa Arab, dalam hadis ini dijelaskan oleh perawi, ada ukuran kilometer, berapa kilometer sih? Ada ukuran celah. Celah itu kalau orang bercelah bawah mata. Nah ini jadi cuma segini, dari sini sampai sini. Jadi lebih pendek daripada 1 jengkal. Rawi mengatakan, jadi Rawi tidak tahu mil di sini apakah ukuran perjalanan mil bumi atau ukuran orang bercelah. Ya, antara ujung sini sampai sini. Ya. Jadi tidak jelas Rasulullah. Mau mil yang berapa kilometer ataupun yang lebih kecil, pastinya matahari 1 mil pun dalam ukuran bumi itu sangat dekat. Ya. Kita sekarang aja jarak kita dengan matahari berapa ratus tahun, berapa ratus juta kilometer. Kerasa panasnya ya di Jakarta. Musim panas, musim hujan juga, habis hujan panas lagi. Bayangkan bagaimana kalau matahari itu jaraknya 1 mil, radius 1 mil. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa kebakar ya. Nah di sini hadisnya masih hadis
Muslim dari Miqdad, ya, maka manusia akan tergantung kepada amalannya. Jadi tidak disebutkan dibakar di sini, tapi mereka, ya, manusia, ya, akan berkeringat. Ya, kita sekarang udah keringetan, lari sekian meter keringetan, ya, keluar sebentar keringetan. Ini jaraknya 1 mil. Apalagi kalau 1 milnya itu cuma ukuran segini, ukuran ujung mata sini sampai sini. Maka di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kaki. Oke. Semua orang keringatnya sendiri. Oke. Kita tidak bisa. Oh, bisa beda-beda yang ini. Satu seukuran mata kaki. Kemudian dan di antara mereka ada yang sampai lututnya dan dengkulnya. Jadi setiap orang berkeringat sesuai dengan amalan. Dan di antara mereka ada, ya, yang menenggelamkannya. Rasulullah mengatakan ila fihi, ya, asyara ila fihi, ya, dalam hadis, ya, perawi mengatakan beliau mengisyaratkan menunjuk ke lidah, ke bibirnya. Jadi ada yang semata kaki, ada yang selutut, dan ada yang sampai. Ya. Dan dalam riwayat lain ada yang sampai telinga. Jadi tergantung amalannya. Maka ketika itulah manusia dalam keadaan yang sangat dahsyat, ya, matahari dekat dengan mereka, ya, apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia akan meminta syafaat. Pada siapa? Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang datang. Bagaimana caranya agar kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya? Dan nanti kita jelaskan pada kesempatan yang datang. Intinya kita mentadaburi dan membayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana amalan kita akan berpengaruh, ya, atas kejadian tersebut. Maka orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang melakukan kezaliman, dia akan dikumpulkan, ya, dengan berjalan kaki, ya. Satu tempat, kalau misalnya dari Depok, dari Jakarta, ada kan satu tempat, Allah alam di mana tempatnya. Orang-orang yang bertakwa menaik kendaraan, kemudian orang-orang yang kafir, dia akan berjalan, ya, dengan mukanya merangkak, kemudian wajahnya ke tanah, dan seperti itulah yang berjalan sampai tempat tersebut. Ya, nanti juga di situ akan matahari dekatkan dan semuanya akan bergantung kepada amalan kita, dan disitulah manusia akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan masukkan kita ke dalam surganya, dan kita termasuk orang-orang yang dinaunginya pada hari di mana manusia dikumpulkan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Dapatnya tidak ada, baik kita cukupkan dengan